Dua pasutri pengedar ribuan butir pil ekstasi dibekuk. Empat jenazah korban banjir Masamba belum teridentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. TVRI Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi aktual Sulawesi Selatan hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam beragam segmen. Bersama saya Edi Manuel Ferial, inilah berita selengkapnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mengamankan 2 orang pasutri dari 15 tersangka kurir narkotika di beberapa lokasi yang berbeda di Sulawesi Selatan. Dari tangan para pelaku turut disita 30.000 pil ekstasi dan tembakau gorilla. Ke-15 pelaku yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini diringkus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan saat hendak mengambil barang haram narkotika jenis pil ekstasi dan tembakau gorilla di jasa pengiriman barang di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Modus yang digunakan para pelaku yakni memasukkan pil ke dalam kemasan makanan ringan, perlengkapan krim kecantikan yang kemudian dibungkus dengan keterangan kosmetik. Petugas mengamankan 12 tube krim bat yang di dalamnya diisi paket pil ekstasi masing-masing 400 butir pil ekstasi. Para pelaku yang merupakan kurir ini diamankan di beberapa lokasi, diantaranya di Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, dan Kota Makassar. Dari total 15 orang kurir, 2 orang diantaranya adalah pasangan suami istri. Mereka mengaku mendapatkan upah sebesar 3 hingga 4 juta rupiah sekali mengambil barang di jasa pengiriman barang. Penangkapan para kurir ini merupakan sinergitas antara Bea Cukai dan BNNP Sulsel. Saat ini, petugas masih melakukan penyelidikan siapa bandar dan pengedar yang memesan dan mengirimkan barang-barang haram tersebut. Ini kalau kita lihat ekstasi yang dominan ada 3.000 lebih dengan 2 kali penangkapan, pertama hampir 3.000 dan yang hari ini sekitar 250 ya itu. Kemudian lainnya banyakkan tembakau gorilla. Kalau kita kalkulasi sekitar berapa kilogram itu ya tadi. Ya tetap aja didominasi teman-teman dari ya Parepare, Sidrap, Pindra. Ya karena memang lebih dominan di sana. Kita sudah sasaran terakhir banyakkan dari Sumatera ya. Ke-15 kurir kini diamankan dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 112 dan 113 dengan hukuman paling berat kurungan seumur hidup. Mustamin, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, tim DVI Big Dokes Polda Sulawesi Selatan menerima korban banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebanyak 12 jenazah, 4 diantaranya belum teridentifikasi. Banjir bandang yang menyebabkan ribuan rumah terendam lumpur membuat 14.483 orang mengungsi dan telah memakan korban hingga 38 jiwa. Tim DVI Bid Dokes Polda Sulawesi Selatan telah menangani 12 jenazah. Dari 12 jenazah terdapat 8 orang teridentifikasi dan 4 jenazah yang diterima belum teridentifikasi dan masih dalam pemeriksaan. Sebelumnya tim DVI melakukan identifikasi di Rumah Sakit Hikmah Masamba. Sebanyak 20 jenazah korban meninggal dunia telah diambil keluarganya. Sulitnya mengidentifikasi jenazah oleh tim DVI karena terkendala dengan data pembanding korban. Beberapa kendala ini terutama sebenarnya data pembanding. Itu data pembanding antemortem, yaitu data sebelum meninggal. Jadi sebagian dari kerabat keluarga belum melaporkan ke posko DVI tentang keluarganya. Untuk itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan bagi keluarga yang kehilangan atau menjadi korban bencana banjir agar dapat melaporkan keluarganya yang hilang di posko DVI
yang berada di Rumah Sakit Hikmah Masamba. 4 jenazah korban banjir bandang yang belum teridentifikasi tersebut masih berada di Rumah Sakit Hikmah Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, pasca banjir yang menerjang 9 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara membuat petani merugi dengan jumlah lahan pertanian rusak sebanyak 6.000 hektar. Kementerian Pertanian menurunkan bantuan untuk membantu petani yang persawahannya rusak parah. Akibat banjir bandang yang menerjang 9 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan 2 pekan lalu, membuat 6.000 hektar lahan pertanian rusak parah, bahkan banyak padi sawah mengalami puso. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengatakan lahan dan tanaman pertanian yang rusak serta mengalami puso akibat banjir meliputi lahan pertanian jagung, jeruk, kakao, dan kelapa sawit dengan luas keseluruhan lahan pertanian terdampak seluas 6.000 hektar. Total lahan pertanian yang terkonsolidasi sampai dengan tanggal 27 Juli yang lalu kemarin itu sekitar hampir 6.000 hektar. Terdiri dari lahan persawahan, kemudian lahan perkebunan kakao, termasuk juga horti jagung ya dalam hal ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memberikan bantuan kepada petani yang terdampak banjir berupa alat pertanian berupa hand traktor, eskavator, bibit, benih, dan bantuan lainnya. Yang harus ditambahkan yang tentu yang terdampak pusonya, sudah itu bagaimana ekspansi dari banjir itu harus bisa tertangani oleh Bupati dan kita semua, saya dengan Pak Wagub, tentu mewakili Pak Gubernur, mensupport. Pemberian bantuan kepada petani terdampak banjir bandang di daerah Kabupaten Luwu Utara agar petani di daerah tersebut dapat bangkit kembali untuk bertani. Dari Luwu Utara, Muhammad Ilyas melaporkan. Badan SAR Nasional menghentikan pencarian korban hilang akibat banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Selama proses pencarian berhasil menemukan 20 korban. Badan SAR Nasional Basarnas menghentikan pencarian korban hilang akibat banjir bandang di Masamba dan Rada, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pencarian yang dilakukan Basarnas bersama tim gabungan lainnya selama dalam proses pencarian di Masamba dan Rada berhasil menemukan 38 korban meninggal dunia. Kami akan terus melakukan pencarian sampai besok pagi pun kami masih terus melaksanakan pencarian. Setelah itu kami akan evaluasi tentang hasil pencarian. Update terbaru untuk hari ini dari 10 daftar pencarian orang. Hari ini kami temukan 1 atas nama Akib Koro yang kami temukan dalam kondisi selamat. Dalam kondisi selamat saat ini berada di pengungsian di belakang pasar Baliasep. Dari 38 korban banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, ditemukan semuanya dalam keadaan meninggal dunia, namun masih ada 7 orang korban lainnya yang belum ditemukan. Dari Luwu Utara, Muhammad Ilyas melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan edaran yang berisi sanksi bagi aparatur sipil negara ASN yang sakit atau terpapar COVID-19, namun tetap masuk kantor. Sanksi berupa pemotongan tunjangan. Pemerintah Kabupaten Maros akan memberikan sanksi bagi ASN yang positif COVID-19 namun tetap masuk ke kantor. Sanksinya berupa pemotongan tunjangan. Hal ini menjadi kebijakan yang diambil oleh Bupati Maros Hatta Rahman dengan mengeluarkan surat edaran untuk melarang ASN terpapar COVID agar tidak masuk kantor demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkup Pemkab Maros. Pemotongan tunjangan itu berlaku jika terbukti seorang ASN sakit atau terpapar COVID-19 masuk bekerja dan menularkan ke ASN lainnya berdasarkan hasil pelacakan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Maros. Jika nantinya ditemukan ASN menularkan ke 1 orang, maka akan dipotong 20%, namun bisa juga tidak menerima tunjangan sama sekali.
Diketahui hingga saat ini sudah terdapat 46 ASN di lingkup Pemkab Maros yang terpapar COVID-19. Terbanyak ada di kantor Inspektorat Daerah yang mencapai 33 orang. Selebihnya tersebar di beberapa instansi seperti Sekretariat Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Perizinan dan Kepegawaian. Hingga saat ini, total keseluruhan ASN positif COVID-19 menjadi 46 orang. Kalau memang ada mengalami gejala demam, batuk pilek, sementara pernah kontak dengan yang positif, supaya tidak usah masuk. Nah, kalaupun tetap ngotot masuk, maka sesuai edaran akan diberikan sanksi. Sanksinya salah satunya adalah pemotongan TPP-nya. Meski sebelumnya perkantoran di lingkup Pemkab Maros ditutup, saat ini perkantoran dan pelayanan di lingkup Pemkab Maros kembali dibuka dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun ASN yang terpapar COVID-19 diminta untuk tidak berkantor dan melakukan isolasi mandiri di hotel. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna melaporkan. Pemirsa, warga Sulawesi Selatan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hari ini kami akan menyapa warga Sulawesi Selatan di Provinsi Riau dengan menghubungi Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPW KKSS Provinsi Riau, Bapak Haji Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, boleh diceritakan secara singkat mungkin kampung halaman Pak Haji Mansur ini di Sulawesi Selatan, di manakah tepatnya dan dulu bersekolah di mana Pak Haji? Alhamdulillah, saya lahir di satu desa yang namanya Mangemba di Kabupaten Maros. Tahun 1963. Kemudian bersekolah di Makassar, SD sampai dengan SMA. SD Muhammadiyah, kemudian SMP Negeri 7, dan selanjutnya SMA Negeri 4 Makassar. Iya. Nah, kira-kira jumlah warga KKSS yang ada di Riau hingga saat ini seperti apa? Memang belum pernah didata secara langsung, tetapi bisa diperkirakan antara 600 sampai 700 ribu yang tersebar paling banyak itu di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara di ibu kota Provinsi Riau yaitu di Pekanbaru lebih kurang 1.000 orang. Ya, Pak Haji Mansur, kalau kita lihat kondisi pandemi saat ini, bagaimanakah keadaan atau kegiatan KKSS utamanya yang terdapat di Riau? Ya betul, bahwa memang ini sangat berpengaruh aktivitas dari KKSS di Provinsi Riau ini. Namun kita berupaya tetap menjaga, kalaupun melakukan kegiatan, tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang sudah dilaksanakan silaturahmi halal bihalal setelah Idul Fitri, kemudian rapat pengurus di beberapa tempat, tetap kita menjaga protokol kesehatan, itu kita lakukan secara langsung, karena memang hanya dari beberapa orang, dan sebentar lagi salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, akan melaksanakan musyawarah daerah, yang dimana kawan-kawan di sana meminta petunjuk kira-kira seperti apa untuk melaksanakan musda tersebut. Oleh karena itu, kami di Badan Pengurus Wilayah Provinsi Riau, KKSS Provinsi Riau, menganjurkan kepada kawan-kawan di daerah tetap melaksanakan pertemuan, tetapi dalam kapasitas terbatas, mungkin juga utusan-utusan dibatasi, dan kemudian kegiatannya juga tidak begitu mengundang banyak kawan-kawan dari pihak luar. Ya. Begitu. Baik, Pak Haji, apakah ada anggota KKSS di Riau yang terdampak COVID-19? Sampai hari ini memang ada beberapa, tapi alhamdulillah itu sudah ditangani oleh tim gugus COVID-19.
insya Allah itu sudah tertangani dengan baik. Dan kita berharap mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi dari warga KKSS yang terjangkit COVID-19. Demikian pula dengan warga yang ada di Provinsi Riau ini pada umumnya. Ya, bagaimana teman-teman KKSS sendiri dalam mengobati rasa rindu dengan kampung halamannya, Pak Haji Mansur? Nah, inilah yang menjadi persoalan selalu, karena kasihan juga warga kita di sini sudah tua, sudah bercucu di sini, beranak pinak. Ada banyak warga Sulawesi Selatan yang belum pernah menginjakkan kakinya di kampung halamannya. Oleh karena itu biasanya kita terhibur, misalnya dengan adanya kumpul-kumpul waktu sebelum pandemi, kemudian memasak masakan kesukaan kita masing-masing, kemudian makan bersama-sama sambil mengingat-ingat lagu-lagu di kampung halaman kita, khususnya ketika kita masih kecil. Nah, inilah yang barangkali salah satu upaya yang dilakukan oleh warga untuk mengobati rasa rindu. Seperti saya sampaikan bahwa banyak sekali warga Sulawesi Selatan yang sudah beranak pinak yang belum pernah menginjakkan kakinya di Provinsi Sulawesi Selatan, tempat mereka nenek moyangnya berada. Itu, Pak. Ya, pasti teman-teman dari Sulawesi Selatan yang berada di Riau merindukan mungkin makan bersama Palu Mara, ya, Lawara, ya, Palu Kaloa, macam-macam ya. Baik, saat ini Pak Haji Mansur bisa bertemu dengan saudara-saudara yang ada di Sulawesi Selatan melalui siaran TVRI Sulawesi Selatan. Apa yang akan disampaikan? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa rindu buat kampung halaman yang sejak tahun 1982 kami tinggalkan. Memang ada pulang sekali-sekali, tapi yang jelas bahwa rasanya pulang itu belum terobati. Apalagi kalau belum menikmati masakan-masakan kesukaan saya, ya saya suka barongko, saya suka putu cangkiri, saya suka yang namanya songkolok bagadang. Yang dulu saya ingat di Jalan Satando itu ada songkolok bagadang, entah sudah tidak ada. Jadi jelas masih hangat di ingatan saya ketika jam 2 pagi kami di sana makan bersama dengan teman-teman, dan itu sangat saya rindukan. Belum lagi ada namanya palu basah di jalan Jalan Serigala dan Jalan Onta. Jalan Serigala, kemudian Coto Nusantara, Warung Pangkep. Waduh, kalau diceritakan ini panjang. Dan mudah-mudahan saya punya kesempatan lagi, insya Allah selalu berkunjung ke Kota Makassar khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Saya ucapkan selamat, semoga kita semuanya warga Sulawesi Selatan dalam keadaan sehat, ya, tetap menjaga protokol kesehatan, karena terus terang setiap hari kami pantau pertambahan jumlah yang terkena COVID-19 di Sulawesi Selatan, termasuk di dalam 5 besar. Kita berharap ke depan mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu dan hidup dalam keadaan normal kembali. Amin. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, rindu terhadap kampung halaman. Baik, terima kasih banyak Bapak Haji Mansur sebagai Ketua BPW KKSS langsung dari Riau. Dan saudara, kita lanjutkan lagi dengan informasi lainnya. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan serah terima jabatan para pejabat menengah Kodam 14 Hasanuddin dilaksanakan di Baruga setia hingga akhir. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS,
dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Beberapa informasi berikut kami hadirkan dalam segmen Sulawesi Selatan Membangun. Informasi pertama di Sulawesi Selatan Membangun adalah pelaksanaan serah terima jabatan para pejabat menengah Kodam 14 Hasanuddin dilaksanakan di Baruga Setia hingga akhir. Serah terima jabatan dan tradisi perwira liaison TNI Angkatan Laut dan penyerahan tugas jabatan Kepala Penerangan Kodam serta Kepala Sekretariat Kodam dilaksanakan di Baruga Setia hingga akhir dan bertindak selaku Inspektur Upacara pada pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin Brigjen TNI Andi Muhammad. Hal tersebut penting untuk dilakukan di tengah semakin dinamisnya perubahan lingkungan strategi dan semakin kompleksnya tuntutan serta tantangan tugas yang dihadapi oleh TNI AD termasuk Kodam 14 Hasanuddin. Mutasi jabatan atau pergantian pimpinan pada suatu organisasi merupakan kebutuhan, bahkan menjadi tuntutan hingga mewujudkan organisasi yang berbasis pengetahuan di mana dalam suatu satuan dituntut untuk selalu melakukan perbaikan dan kemajuan secara terus-menerus. Jabatan yang baru diemban adalah kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh bangsa dan negara, serta amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, diterima dengan rasa syukur disertai tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Di mana sebagai pejabat baru, etos kerja sangat penting ditanamkan dalam diri sendiri, disertai komitmen yang tinggi bahwa sebagai pejabat baru untuk mengemban tugas baru tidak hanya dituntut untuk mampu bekerja baik, akan tetapi juga diperlukan inovasi, kreativitas, kecermatan, dan kepekaan dalam memahami perkembangan situasi maupun dinamika yang terjadi. Pergantian jabatan di organisasi khususnya di TNI dan TNI Angkatan Darat ini hal yang lumrah, ini bagian dari tour of area, tour of duty, di mana setiap saat, kapan saja harus diserah terimakan karena kebutuhan organisasi, sehingga sekaligus dalam serah terima ini memang ada harapan, banyak harapan bahwa dengan adanya pejabat yang baru tetap bersemangat melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pejabat yang lama. Pelaksanaan serah terima jabatan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Saudara, konsep ekodrainase ditawarkan peneliti dalam menangani persoalan banjir yang setiap musim penghujan masih terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar. Masalah genangan bahkan banjir merupakan satu dari beberapa persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan Kota Makassar ke depan. Salah satu pemicunya yakni pengelolaan sistem drainase yang mengakibatkan genangan di permukiman warga, termasuk sarana jalan, khususnya di musim penghujan. Solusi terhadap persoalan pengelolaan drainase di Kota Makassar ditawarkan peneliti Universitas Atmajaya Makassar, Dr. Insinyur Firdaus Hairudin, dengan mengenalkan konsep ekodrainase. Ekodrainase bertujuan untuk menampung debit air berlebih di musim penghujan yang terintegrasi dengan sistem pompa air tanpa motor, sehingga lebih efisien dari sisi biaya. Dalam paparan hasil penelitiannya di hadapan unsur Balitbangda dan Legislatif Kota Makassar, Firdaus Hairudin mengungkapkan
Penataan sistem drainase kota akan diintegrasikan dengan pompa air tanpa motor di beberapa titik penampungan atau bendung, sehingga debit air yang selama ini menjadi masalah dapat dikelola dan dimanfaatkan. Mikro drainase ini ada dua, ada yang makro drain yaitu membuat bendung dan pompa PATM, pompa air tanpa motor, bekerja tanpa memakai minyak. Dan ditempatkan di mana? Di Padampu, Sindrijala, dan di Pautere. Kemudian ada mikro ekodrain di 86 pulau-pulau yang ada di Kota Makassar, yaitu memanfaatkan durasi air laut dan air tak ada hujan untuk kebutuhan industri dan kebutuhan air minum rumah tangga. Inovasi lain yang ditawarkan yaitu konsep mikro drainase yang akan menampung serta mengelola air di musim penghujan yang kemudian dapat digunakan untuk suplai kebutuhan air bersih bagi warga, khususnya bagi warga yang bermukim di pulau-pulau kecil di wilayah Kota Makassar. Tim Liputan, Hasdar Anto melaporkan. Saudara, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Ketua Tim Satgas yang dikomandoi langsung Dandim 1411 Bulukumba, Joko Triyanto melakukan sosialisasi protokol kesehatan di Pasar Cekeng Bulukumba. Ketua Tim Gabungan Satgas COVID-19 Dandim 1411 Bulukumba, Letnan Kolonel RM Joko Triyanto bersama sejumlah aparat kepolisian melakukan patroli dan operasi keliling di sejumlah titik keramaian di wilayah Kota Bulukumba, salah satunya di Pasar Tradisional Bulukumba. Dalam patroli itu ditemukan banyak pedagang maupun pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Selama 3 hari operasi kedisiplinan protokol kesehatan ini masih dilakukan dalam bentuk himbauan. Namun kedepannya masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Mereka ya masih belum maksimal dan juga belum tahu bahwa hari ini tuh sudah ada penegakan disiplin khususnya protokol kesehatan. Sampai 3 hari ke depan untuk yang pelanggar-pelanggar itu masih kita himbau, kemudian kita kasih solusi, artinya yang belum pakai masker kita berikan dengan catatan, ya mohon maaf mungkin dengan kita catat, kemudian kita dokumentasikan, mudah-mudahan yang bersangkutan malu untuk melanggar, malu untuk tidak patuh, malu untuk tidak tertib. Operasi kedisiplinan akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Bila ada warga yang ditemukan melanggar tidak menggunakan masker saat keluar rumah, akan ditindak tegas dengan cara didata dan disuruh kembali ke rumah. Bahkan mereka yang tidak disiplin juga akan diberi sanksi moral sebagai upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Bulukumba. Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, Disduk Capil Goa menerapkan pendaftaran secara daring dan pembatasan jam pelayanan warga yang mengurus administrasi kependudukannya. Dalam masa pandemi COVID-19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Goa tetap melakukan pelayanan sebagaimana biasanya. Tetapi Dukcapil Goa menempuh kebijakan pengurangan jam bagi pendaftaran pelayanan dan perekaman e-KTP untuk mengurangi kontak fisik. Sebelum memasuki area Disduk Capil Goa, masyarakat diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu, penyemprotan disinfektan, dan ukur suhu tubuh. Kadis Dukcapil Goa Ambo menjelaskan pihaknya tetap menjalankan tugas melayani keperluan warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan di tengah pandemi COVID-19 mulai pukul 8 pagi hingga 14.00 WITA. Namun sebelumnya, masyarakat terlebih dahulu harus mendaftar online melalui WhatsApp untuk menghindari kerumunan. Hal ini sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil agar semua pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online hingga pandemi COVID-19 berakhir. Dengan adanya pembatasan jam pelayanan dan pengurusan secara online, jumlah warga yang mengurus administrasi kependudukannya mengalami penurunan dibanding hari biasa. Karena itu, Kadis Dukcapil Goa Ambo mengimbau kepada masyarakat agar menunda dulu untuk hal yang tidak terlalu mendesak dalam pengurusan adminduk di Dukcapil sekaitan dengan kondisi darurat saat ini. Sekarang ini kami punya ikhtiar bahwa pelayanan di Dukcapil, karena semua sudah tahu bahwa sering terjadi kerumunan pemohon,
Makanya kami setelah melaksanakan sebuah langkah-langkah terobosan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri agar masyarakat tidak berkerumun di Capil, kita buatkan pelayanan dalam bentuk pelayanan online. Online ini masyarakat dalam bentuk pelayanan online, pelayanan daring, itu bisa dalam bentuk langsung dia lakukan di rumah sendiri atau yang tidak bisa mengakses layanan itu karena keterbatasan perangkat elektroniknya, terutama HP, itu bisa langsung ke Dukcapil. Kebijakan yang ditempuh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diapresiasi masyarakat Kabupaten Goa karena dinilai mampu mengurangi kerumunan orang yang mengantri dan mempercepat proses pelayanan karena telah mendaftar secara online terlebih dahulu. Dari Kabupaten Goa, Hamid melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Parepare kembali menyalurkan bantuan kepada warga lanjut usia yang terdampak COVID-19 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, melepas secara simbolis tim logistik penyaluran bantuan sosial untuk warga lanjut usia di halaman rumah jabatan Wali Kota Parepare. Bantuan tersebut berupa beras, minyak goreng, gula pasir, terigu, dan semacamnya yang nantinya akan disalurkan kepada 1.545 kepala keluarga termasuk lansia yang tersebar di 22 kelurahan di Kota Parepare. Sebelumnya, Pemkot Parepare juga telah menyalurkan bantuan beras kepada warga yang terdampak COVID-19. Pada penyaluran tersebut, Pemkot membagi dua kategori penerima bantuan sosial untuk lansia, yakni lansia produktif dan non-produktif. Sedikitnya 44 orang penerima bantuan sosial untuk lansia produktif, sementara untuk kategori lansia non-produktif sebanyak 226 orang. Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengemukakan pihaknya terus berupaya memperhatikan warga Kota Parepare yang terdampak COVID-19. Bantuan ini adalah bahagian dari dana-dana refocusing yang kita lakukan dan bahagian juga dari penelusuran anggota DPRD legislatif dalam hal ini yang menemukan di masyarakat bahwa ternyata bantuan-bantuan COVID yang kami salurkan selama ini masih ada warga masyarakat yang kena dampak dari pandemi itu tidak tersentuh. Itulah kita data, kita coba analisa. Nah, alhamdulillah hari ini sudah. Dengan bantuan beras daerah sebanyak 20.470 kg dan beberapa makanan siap saji, Pemkot Parepare berharap bisa bermanfaat bagi yang menerima. Dari Kota Parepare, Amiruddin melaporkan. Saudara, UIN Alauddin Makassar menggelar prosesi wisuda untuk program diploma, sarjana, dan doktoral. Wisuda Angkatan 86 berlangsung secara luring dan daring dengan menjalankan protokol kesehatan. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti dalam segmen editorial berikut ini. Prosesi wisuda Angkatan 86 UIN Alauddin Makassar kali ini berbeda, tak lagi di ruangan yang dipenuhi ribuan wisudawan, melainkan dalam sistem daring dan luring. 65 wisudawan terbaik dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta Fakultas Sains dan Teknologi diwisuda secara luring. Sementara 173 wisudawan lainnya menjalani prosesi wisuda secara daring bersama orang tua ataupun wali. Prosesi wisuda periode Juli kali ini akan dilakukan secara bertahap dalam penyesuaian pembatasan aktivitas, terutama dalam pengurangan kerumunan dan keramaian sesuai protokol kesehatan. Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Johanis mengatakan, prosesi wisuda model daring dan luring menjadi keniscayaan dan adaptasi dunia pendidikan tinggi dalam menghadapi COVID-19 ini tanpa mengurangi makna dan filosofi wisuda itu sendiri. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini memberikan pembelajaran besar, utamanya pada kebutuhan penguasaan teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam perubahan yang terjadi saat ini. Gelar sarjana yang diraih saat ini menjadi bekal dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat dalam perubahan yang sangat dinamis.
Untuk itu gelar sarjana hari ini bukan berarti berhenti untuk belajar, namun semakin giat menambah pengetahuan dan berkarya untuk eksistensi diri dan kebanggaan alma mater UIN Alauddin Makassar. Ini wisuda pertama daring yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tapi kita baru melibatkan 2 fakultas, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Wisudawan 230-an dari 2 fakultas ini. Ini juga kita lakukan secara berkala, kelompok fakultas, dan kita akan melanjutkan karena kampanye ini berlangsung dengan lancar. Dan kesyukuran bagi UIN Alauddin Makassar karena itu pertama kalinya kita sudah menelurkan sarjana kedokteran juga dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan yang sudah diwisuda di 20-an dan sekarang sedang melakukan praktek koas di rumah sakit. Pemberlakuan protokol kesehatan dalam prosesi wisuda Angkatan 86 mengubah tradisi dan kebiasaan prosesi wisuda seperti meniadakan ucapan selamat kepada wisudawan. Wisudawan Angkatan 86 diharapkan mampu berkarya di tengah masyarakat dan menjadi pencerah dimanapun berada dan dalam profesi apapun di tengah masyarakat. Ya, dan saudara, beberapa informasi berikut adalah kiriman teman-teman kontributor dari berbagai kabupaten. Kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Jamaluddin, PJ Wali Kota Makassar, beserta seluruh jajaran Pemkot Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada momentum ini, mari mengambil hikmah atas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam tentang kesolehan sosial dan makna berbagi terhadap sesama. Semangat saling membantu serta kepatuhan menjalankan protokol kesehatan adalah kunci untuk kita bangkit dari pandemi virus COVID-19. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi seluruh usaha kita, melepaskan wabah virus COVID-19 dan menormalkan kembali kehidupan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan edaran terkait penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan penyembelihan dan kehalalan hewan kurban dalam situasi COVID-19. Mayoritas Indonesia yang mayoritas beragama Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah menyelenggarakan kegiatan kurban sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kurban yang dilakukan pada Hari Raya Idul Adha merupakan kegiatan penyembelihan hewan kurban yang diisyariatkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dengan kata lain, kurban adalah wajib bagi orang yang memiliki kelapangan harta dan cukup untuk melakukan kurban. Sehubungan dengan datangnya Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, di mana penyembelihan hewan kurban dalam situasi COVID-19, untuk itu pemerintah telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana COVID-19 agar perlu memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya antisipasi penyebaran atau penularan virus tersebut. Surat edaran ini adalah dalam rangka memberikan tuntunan kesesuaian syariat Islam pada masa pandemi COVID-19 dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dengan memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan dan pencegahan penularan virus di masa pandemi COVID-19. Harapan kami sebagai Kementerian Agama terkait dengan pemotongan hewan, pertama harus menjaga protokol kesehatan. Harus pakai masker, harus jaga jarak, dan tentu kebersihan harus diutamakan.
Dan terkait dengan itu tentunya kita harapkan semua pemotong hewan itu, penyembelih hewan itu memakai pisau yang tajam. Yang kedua, penyembelih hendak menghadap arah kiblat itu sudah jelas itu, dan memotong 2 urat yang ada di kiri dan kanan leher hewan tersebut. Terkait dengan itu tentu ada pemeriksaan kesehatan dulu dari hewan itu, apakah layak dipotong atau tidak. Yang kedua, harus ada saluran sanitasi pengaliran darah yang jelas di tempat hewan itu. Yang paling utama harus mempunyai izin operasional penyembelih yang ada di Kota Makassar. Kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dalam penyembelihan hewan kurban sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saudara, jelang perayaan Idul Adha, Masjid Al-Markas Al-Islami mulai menerapkan protokol kesehatan seperti memasang garis jaga jarak bagi jamaah baik di dalam maupun di luar masjid. Selain memasang tempat cuci tangan dan wajib menggunakan masker, para jamaah juga diimbau membawa sajadah masing-masing dari rumah. Masjid Al-Markas Al-Islami yang merupakan salah satu masjid terbesar di Kota Makassar mulai berbenah jelang perayaan Idul Adha yang jatuh pada Jumat 31 Juli mendatang. Menghadapi ribuan jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha nantinya, pengelola masjid juga telah menerapkan protokol kesehatan seperti memasang garis jaga jarak 1 meter di dalam dan di luar halaman masjid, wajib memakai masker dan menyediakan tempat cuci tangan. Penerapan protokol kesehatan dilakukan atas himbauan pemerintah Provinsi Sulsel agar masjid yang tetap melaksanakan sholat Idul Adha tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Tak hanya itu, pengurus masjid juga menghimbau kepada jamaah yang hendak melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Markas akan membawa sajadah masing-masing dari rumah. Alhamdulillah, Masjid Al-Markas ini dengan adanya pandemi ini untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha sudah mempersiapkan dengan peraturan atau yang dikeluarkan, edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian sekarang karena masjid, kalau di badan masjid persiapan kami itu memang sudah jaga jaraknya sudah ada. Kemudian di lapangan juga kita pakai, dalam arti lapangan masjid bukan lapangan umum. Itu pun kami juga bikin patokan jaga jaraknya supaya nanti jamaah tidak membludak dalam satu tempat. Tinggal petugas kami lah mungkin yang mengarahkan setiap titik yang ada jaga jaraknya itu yang mereka tempati. Kemudian setiap hari, setiap saat sholat 5 waktu di sini memang dihimbau kepada jamaah nanti untuk menghadapi Idul Adha nanti semua jamaah harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan, pakai hand sanitizer dan membawa sajadah sendiri. Di masa pandemi COVID tahun ini, Masjid Al-Markas Al-Islami saat ini hanya mampu menampung 7.000 jamaah dari total 19. Saudara, dampak pandemi COVID-19 terasa pada perekonomian masyarakat di Makassar yang berdampak pada menurunnya jumlah pembelian hewan kurban. Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tinggal menghitung hari yang diperingati pada 31 Juli 2020. Seiring dengan itu, beberapa tempat penjualan hewan kurban mengalami penurunan omset. Menurut Daeng Sitaba, di tengah pandemi COVID-19, hasil penjualan sapi hewan kurban sangat menurun drastis. Tahun lalu, 100 ekor lebih sapi jualannya ditempatkan di lahan penjualan sapi yang terletak di daerah Tanjung Bunga, Tamalate. Di era pandemi COVID-19 saat ini, tidak lebih dari 100 ekor sapi yang disimpan di area jualannya karena lesunya pembelian hewan kurban tahun ini. Pihaknya berharap agar pandemi ini cepat berakhir karena berimbas pada dagangannya, yakni penjualan hewan kurban. Sangat berkurang pembeli, kurang. Nggak kayak tahun lalu. Tahun lalu banyak keluar, ini menipis.
Ini sekarang kurang dari 100. Alhamdulillah sudah keluar 75%. Ya mudah-mudahan cepat selesai ini COVID-19 supaya rezeki juga semakin bagus. Ada sekali dampaknya nih COVID. Biar pembeli sapi mengurang. Iya. Daeng Sitabang menambahkan, sapi yang dijualnya ini telah melalui proses pemeriksaan oleh pemerintah Kota Makassar, sehingga layak untuk dikonsumsi. Saudara, dampak pandemi COVID-19 terasa pada perekonomian masyarakat di Makassar yang berdampak pada menurunnya jumlah pembelian hewan kurban. Beginilah kondisi pedagang hewan kurban di Kabupaten Bulukumba jelang Hari Raya Idul Adha yang masih sepi pembeli dibanding tahun sebelumnya. Sepinya pembeli hewan kurban tersebut diduga imbas tingginya penyebaran COVID-19. Hal ini berbeda dibanding tahun lalu. Biasanya 2 pekan menjelang Idul Adha, pembeli sudah ramai dengan penjualan mencapai 40% atau kisaran 130 ekor kambing. Sementara tahun ini hingga memasuki 5 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, hewan kurban yang baru terjual sekitar 50 ekor kambing. Kurangnya pembeli saat ini diduga karena wabah COVID-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Meski begitu, pedagang pun mencoba berinovasi dengan melakukan penjualan secara online ataupun melalui media sosial. Pembeli memang terasa sekali, Pak, sampai saat ini. Biasanya ini, Pak, kalau begini orang-orang kantor ini, terutama ASN, sudah turun naik dari mobilnya. Memesan kambing. Ya Pak, ini harga standar yang kita jualkan hewan kurban ini kita berapa Pak? Paling murah kurban 1,4. Yang maksimalnya paling sampai hari ini 1,8. Itu tergantung fisiknya, ya besar kecilnya ternak. Meski permintaan hewan kurban menurun, namun harga hewan kurban sedikit mengalami kenaikan, yakni dari harga 1,4 juta hingga 1,8 juta per ekornya, tergantung fisik dan besar kecilnya ternak yang dijual. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, informasi tadi mengenai menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, pedagang hewan kurban di Kabupaten Bulukumba keluhkan turunnya penjualan hewan kurban dibanding tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya. Saudara, warga korban banjir bandang Masamba, Kabupaten Luwu Utara mulai terserang berbagai penyakit selama berada di tempat pengungsian. Para korban mengeluhkan tidak ada bantuan tenaga medis dan obat-obatan yang tersedia. Pasca banjir bandang daerah Masamba, Kabupaten Luwu Utara, ribuan kepala keluarga mengungsi di sejumlah tempat seperti rumah keluarga, fasilitas pemerintah, fasilitas umum, dan mendirikan tenda. Para korban banjir sudah 2 minggu menempati tempat pengungsian mulai resah karena minimnya bantuan yang mereka terima seperti perlengkapan balita, perlengkapan dapur untuk masak. Selain itu, berbagai penyakit mulai menyerang warga seperti gatal-gatal, batuk, demam, sakit perut, sakit kepala, dan sesak napas, serta berbagai penyakit lainnya. Ya, kalau untuk kebutuhan sekarang Pak, susu, butuh juga popok, minyak telon, selimut, perlengkapan bayi Pak. Berapa banyak balita di sini Bu? Oh, kalau balita Bu, 3 orang saja, tapi kami ada lansia juga di sini. Kalau macam kebutuhan Pak, alhamdulillah ya ada Pak, tapi kami butuh sekali nih peralatan masak Pak, ember, kompor. Banyak yang trauma Pak di. Iya, macam begini beringus. Ada yang bapak situ gatal-gatal. Sesak juga. Demam, iya. Munculnya berbagai penyakit yang dirasakan oleh warga diduga lingkungan pengungsian yang tidak bersih dan makanan yang dikonsumsi kurang sehat. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, setelah dikontrak selama 3 bulan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai tempat karantina orang tanpa gejala, pihak manajemen Hotel Agri Bulukumba berencana membuka kembali pelayanan untuk para tamu umum.
Dibukanya kembali pelayanan tersebut karena sebelumnya Hotel Agri dijadikan tempat karantina atau isolasi oleh tim gugus COVID-19 Bulukumba. Pihak hotel pun meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan penyemprotan disinfektan, terutama di kamar-kamar yang telah digunakan untuk karantina bagi para OTG dan aparat petugas medis yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19. Manajer Hotel Agri Bulukumba, Vika Widya Rizky, menyebutkan kamar yang pihaknya siapkan untuk karantina sebanyak 31 unit. Hanya saja jumlah kamar yang digunakan sesuai kebutuhan tim gugus tugas COVID-19. Kita minta tolong karena kemarin kan 3 bulan terakhir dari tanggal 21 April sampai tanggal 21 Juli kita sudah habis kontrak dengan Pemda. Sehingga kita memang tidak langsung desinfektan, takut biar beberapa hari dulu ya kita sterilkan. Setelah itu kita minta tolong untuk dari Dinkes coba desinfektasi karena kita sudah mulai buka setelah Lebaran tanggal 1. Hotel Agri telah melakukan kerjasama dengan tim gugus penanganan COVID-19 Bulukumba sejak 21 April hingga 21 Juli 2020 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan pihak hotel telah merumahkan 20 orang karyawannya selama wabah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Bulukumba, Mustari Pardi melaporkan. Saudara, Kepolisian Satuan Reskrim Polres Pindrang mengamankan seorang pelaku pencurian dengan tindak kekerasan di Kota Parepare. Seorang pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial YT, warga Jalan Panorama Timur, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diamankan tim Crime Fighters Unit Resmob Satuan Reskrim Polres Pindrang. Pelaku diamankan karena melakukan pencurian terhadap korban seorang pengendara di jalanan. Sasaran aksi kejahatan pelaku umumnya kaum wanita yang membawa tas saat sedang berkendara. Pelaku memanfaatkan suasana yang sepi untuk melancarkan aksinya dengan menarik tas korban. Saat suasana kendaraan tidak terlalu ramai, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menarik tas korban hingga membuat korban terjatuh. Dengan cepat pelaku mengambil barang milik korban di dalam tas berupa handphone, sejumlah uang tunai serta membawa lari motor korban. Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Dharma Negara mengatakan pelaku pencurian dengan kekerasan ini ditangkap setelah polisi Satuan Reskrim Polres Pindrang mengetahui keberadaan pelaku berdasarkan ciri-cirinya usai melakukan olah kejadian perkara. Jadi korban sementara menggunakan sepeda motor dengan membawa tas, kemudian akhirnya dibuntuti oleh pelaku dan ada kesempatan pelaku langsung melakukan aksinya dengan cara menjamret dari tas korban. Pelaku diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Pindrang, Asnadi Kalla melaporkan. Ya, dan saudara, dua informasi berikut kami hadirkan dalam segmen Rona-Rona usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Jamaludin, PJ Wali Kota Makassar, beserta seluruh jajaran Pemkot Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada momentum ini, mari mengambil hikmah atas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam tentang kesolehan sosial dan makna berbagi terhadap sesama. Semangat saling membantu serta kepatuhan menjalankan protokol kesehatan adalah kunci untuk kita bangkit dari pandemi virus COVID-19. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi seluruh usaha kita, melepaskan wabah virus COVID-19 dan menormalkan kembali kehidupan kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, minuman tradisional tuak atau ballo dari pohon aren di Lembang Rantelakbi, Sangala Toraja masih tetap dikonsumsi warga tertentu sebagai salah satu minuman tradisional dan juga sebagai obat.
Pohon aren atau mayang dari dulu dikenal sebagai salah satu tumbuhan pohon yang dapat menghasilkan air yang dapat dikonsumsi langsung oleh manusia. Dan masyarakat Toraja menjadikan minuman ini sebagai salah satu warisan nenek moyang yang dibudayakan sampai saat ini. Tuak atau balok sudah menjadi salah satu minuman tradisional di Toraja yang sangat digemari oleh masyarakat setempat hingga ke pelosok daerah Indonesia. Tak hanya Toraja, di daerah lain pun juga memproduksi pohon aren tersebut. Namun di Toraja, masyarakat memproduksi minuman ini secara virtual dan hasil dari pohon aren tersebut dijadikan juga sebagai salah satu obat penyakit gula oleh masyarakat Toraja. Bahkan konon dapat mencegah penyakit COVID-19. Ya, jadi proses pengambilan minuman tradisional ini yaitu balok masih tetap dilestarikan oleh kalangan masyarakat Toraja, khususnya di Rantai Labisangala, dan di mana balok ini dapat dikonsumsi di pesta pernikahan dan kematian dalam bahasa Toraja, Rambu Tukak dan Rambu Solo, dan juga balok ini dipercaya oleh kalangan masyarakat Toraja sebagai obat. Tuak atau balok merupakan salah satu minuman tradisional yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat. Bahkan minuman khas ini banyak dijual di pasar. Tuak atau balok ini biasanya dikonsumsi masyarakat saat acara besar seperti pernikahan dan kematian atau disebut Rambu Tukak dan Rambu Solo serta acara lainnya. Dari Toraja Utara, Andi Malarangeng melaporkan. Saudara, seorang anak usia 16 tahun di Desa Radda, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, tengah mencari sang ibunda yang terpisah saat banjir bandang terjadi. Alika Kadir, usia 16 tahun, tinggal di Desa Radda, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, mencari ibunya bernama Misna yang hilang saat banjir bandang beberapa waktu lalu. Alika bersama dua adiknya kini mengungsi di rumah keluarganya, sedangkan kakaknya bernama Raina Kadir selamat dari banjir, namun harus dirawat di rumah sakit karena luka bagian kepala akibat benturan keras pada tiang listrik saat berusaha menyelamatkan diri. Alika sudah melaporkan ke sejumlah posko yang ada untuk mencari keberadaan sang ibu, namun juga belum membuahkan hasil. Rumahku dekat sungai, jadi bisa dilihat air naik jadi kecelakaan. Berarti yang hilang? Mamaku. Kakakku sekarang dirawat di rumah sakit Palopo. Di rumah sakit. Dia sakit apa? Kena tiang listrik. Dioperasi kepalanya. Bisa sebutkan ciri-cirinya seperti apa? Ada tai lalat sebelah kiri, terus kukunya panjang, rambutnya sampai sini. Postur tubuhnya gemuk, kurus. Waktu malam itu terakhir ibumu pakai baju warna apa? Warna abu-abu, daster abu-abu. Alika hanya bisa pasrah kehilangan orang tuanya dan kini ia belum bisa pulang karena rumahnya yang berada di pinggir sungai mengalami rusak berat dihantam banjir. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Ya, saudara, Anda dapat memperbarui informasi tentang COVID-19 dengan cara memindai kode batang yang terletak di sudut kanan bawah dari layar televisi Anda. Setiap harinya Anda bisa memindai. Dan juga kami sampaikan bahwa esok Jumat 30 Juli 2020 sehubungan dengan adanya siaran langsung pelaksanaan wukuf di Arafah, Arab Saudi, maka penayangan berita Sulawesi Selatan hari ini kami majukan ke pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kami sampaikan terima kasih banyak kepada dokter dan para medis telah menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Juga TNI dan Polri yang sudah menjaga situasi menjadi kondusif. Dan teman-teman saya jurnalis TV, kameramen, dan kru teknik yang sudah mengedepankan informasi terkini terkait COVID-19. Dan saudara, setelah ini Anda tetap stay di TVRI Sulawesi Selatan karena akan hadir dialog obrolan Parekate bertajuk Kita Belum Aman dari COVID-19 bersama Bung Wahyudin Abu Bakar. Saya Diman Ferial, selamat petang, sampai jumpa.